orang per kamar dan juga 2 orang per kamar. Jadi untuk asrama sendiri kita nggak batasin harus dari mana-mana baru bisa tinggal asrama. Jadi itu bebas sih. Maupun anak Batam juga boleh tinggal di asrama. Tapi terutama yang tinggal di asrama itu pasti anak-anak dari luar kota. Yang memang contohnya nggak ada kerabat ataupun keluarga di Batam. Jadi mereka lebih memilih untuk tinggal di asrama daripada ngekos karena yang pertama satu dekat dari kampus. Jadi nggak perlu keluarkan biaya untuk transport lagi. Yang kedua, biayanya lebih murah daripada kos pada umumnya. Jadi kalau kos apalagi daerah kampus ITB ini kan perumahannya cukup bagus ya, perumahan bagus ya. Jadi harga kos di perumahan sini juga udah lumayan mahal bisa dibilang ya, 1 jutaan lah per bulan gitu kita. Kalau kita ngomong, kalau di asrama cuma 600 sampai 750 ribu aja per bulan sudah dapat fasilitas AC, terus kasur, lemari, meja belajar, kamar mandi, wifi. Nah, jadi udah lengkap nih. Terus kalau ngomong di asrama ini kita nggak ada kitchen, jadi mahasiswa nggak boleh masak di asrama. Cuman untuk makan mahasiswa asrama nggak bingung sih, banyak yang tawarkan yang catering contohnya. Terus di depan asrama juga banyak warung-warung. Terus dekat kampus juga kita ada kantin, jadi kalau makan nggak usah bingung. Seberang jalan dari kampus, dari area kampus, kan kampusnya di alamatnya di Devika City Complex yang ada di Tiban Ayu ya. Jadi di seberang Tiban Ayu itu ada yang namanya Tiban Center. Di Tiban Center itu kan pusat pertokoan, perbelanjaan, terus ada food court, pasar, dan lain-lain. Jadi untuk akses apapun tuh gampang gitu. Supermarket juga ada. Jadi mereka kalau mau ke supermarket tinggal panggil Gojek ataupun Maxim ataupun Grab, nyebrang aja udah sampai gitu. Nah, terus di asrama, setelah asrama ini ruang-ruang kelasnya ya. Ruang-ruang kelasnya kalau di ITB itu kita kan 2 kampus tadi ya, BTP ITB. Kalau di BTP belajarnya kayak kalian waktu SMA nih per kelas. Jadi nggak akan ketemu sama anak kelas lain yang di satu ruangan gitu contohnya. Tapi kalau di Institut Teknologi Batam, dosen, apalagi dosen yang setingkat profesor ya, biasanya itu kelasnya itu gabungan. Jadi antara bisa jadi 2 prodi jadi 1, bisa jadi 3 prodi jadi 1. Jadi satu kelas tuh bisa sampai 100 orang. Biasa profesor, nah itu bisa satu kelas tuh bisa gabung jadi banyak orang nih, satu kelas bisa sampai 100 orang. Biasanya kalau untuk, kan kita punya macam-macam kelas ya, kalau yang di sini ada lab design nih. Kalau untuk yang kelas yang kecil biasanya untuk yang dosen dengan jumlah murid ataupun mahasiswa yang ada di kelas dia itu sedikit. Jadi yang nggak gabung sama kelas lain itu pakai ruangan yang kecil. Terus kita juga ada ruangan yang 2 bisa dijadiin 1. Terus kalau sampai mahasiswanya untuk satu kelas itu lebih dari 100 orang, kita bisa pakai auditorium yang tadi untuk kelas umumnya gitu. Ada lab. Nah, ini kantin yang tadi kakak bilang ya, depan kampus kantinnya ada, banyak juga yang jual. Terus ini tamannya depan kampus. Terus ini ada ATM center di bawah, karena di bawah kita ada pom bensin nih. Di pom bensin itu lengkap nih, ada ATM center, fitness, lapangan futsal, car wash, apotik, semuanya ada di situ. Nah, ini dia videonya, kita nonton dulu ya.
Nah, itu tadi tentang fasilitas. Masih ada lagi ya? Kita nonton yang next. Nah, tadi itu adalah asrama yang tadi kakak bilang ya. Jadi letaknya itu di sebelah kampus dan fasilitasnya juga udah cukup lengkap dan juga pastinya aman. Oke, next.
Nah, itu tadi video-video yang ada fasilitas, terus juga asrama, sampai kantin, semuanya ada di situ ya. Gimana, kira-kira udah ada bayangan lah ya, walaupun belum sampai ke Batam, udah lihat lah bayangannya seperti apa kampus ITB itu. Nah, kalau ini adalah tata cara untuk pendaftarannya nih. Daftar online-nya di website kita www.itba.ac.id, terus mengisi formulir pendaftaran yang online, terus bisa langsung chat ke panitia penerimaan mahasiswa baru lewat nomor WhatsApp yang ada di Instagram. Terus setelah itu nanti kami yang akan share link tes ke kalian. Jadi setelah tes dinyatakan lulus bayaran, terus nanti kita akan senang-senang menjadi mahasiswa di kampus ITB. Ini di daftarannya masyarakatnya ada di sini semua ya, dari KTP, KK, kelahiran. Nah, kalian kan sekarang kan yang kelas 12 belum ada, terus SKL karena memang belum ujian ya, itu nanti bisa dilampirkan sebagai penggantinya sementara surat keterangan bersekolah. Jadi benar adalah kamu siswa dari sekolah SMA Santo Paulus gitu. Nah, terus sisanya fotokopi rapor, pas foto, dan di bawahnya masih ada lagi surat keterangan sehat juga. Nah, ini untuk dokumen ini dikumpulkan setelah kalian dinyatakan lulus tes. Jadi setelah lulus tes nanti kan ada daftar ulang. Daftar ulang itulah baru kalian kumpulkan berkas-berkasnya ini. Gitu. Dan di sini kita juga ada beasiswa buat adik-adik yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk akademik, buat adik yang ranking 1, 2, 3, ada beasiswanya. Buat yang ranking 4 sampai 10, ada beasiswanya. Untuk yang non-akademik, contohnya kalian sering ikut lomba-lomba ya, baik itu lomba contohnya menyanyi, lomba olahraga, dan lain-lain, tingkat minimal kota kabupaten, itu udah bisa kalian ajukan untuk pendaftaran beasiswa. Terus untuk kalian yang anggota OSIS nih, anggota OSIS juga bisa nih, ajuin untuk dapatkan beasiswa. Nah, terus untuk prodi matematika, khusus prodi matematika, untuk yang ranking 1 dan juga 2, itu ada beasiswa full di semester 1. Jadi mereka tidak ada pengeluaran biaya sama sekali selama semester 1-nya. Untuk yang reguler kita ada promo untuk yang prodi matematika itu, untuk pembayaran uang kuliah diskon 50% selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu kalian cuma bayar 50% aja dari biaya yang seharusnya dibayarkan. Itu ya. Kalau yang ranking 1 2 ini kan gratis kuliahnya semester 1-nya 100%. Semester 2-nya tetap dapat yang 50%. Gitu. Caranya mau daftar beasiswa, kalian kan ini ceritanya chat nih ke MB nih, WhatsApp MB yang ada di Instagram. Nah, kalian bilang kalau kalian itu mau mendaftar beasiswa di kampus ITB. Lalu kalian tuh kirimkan soft copy lah, kalau kalian masih di sana kan kirimnya bisa soft copy aja ya. Kirimkan soft copy, sertifikat ataupun bukti prestasi kalian dalam bentuk foto, contoh foto piala, terus sertifikat ataupun kalau yang ranking itu surat keterangan ranking dari sekolah. Itulah yang akan dikirimkan ke kami supaya kami bisa review untuk memberikan berapa persen diskon untuk kamu gitu. Prestasi kamu ini bisa dapat beasiswa berapa persen gitu ya. Nah, untuk biaya kuliahnya sendiri di ITB itu ada biaya awalnya itu ada dibagi menjadi 4 gelombang. Gelombang 1 bulan Oktober sampai dengan Desember, gelombang 2 bulan Januari sampai April, gelombang 3 Mei sampai Juli, lalu gelombang 4-nya Agustus dan September. Nah, buat adik-adik tahu, untuk perkuliahan di tahun 2022 kita mulai di bulan September. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi sidang senat itu kita laksanakan pada bulan September. Setelah sidang senat, baru kalian bisa mulai perkuliahan. Gitu ya. Biaya awal ini kan ada yang 4,1 juta, 4,5, 4,9. Ini buat apa aja sih, Kak? Nah, jadi yang biaya awal ini itu adalah untuk pembayaran yang pertama untuk uang pembangunan ataupun biaya biasa ngomongnya uang pangkal ya.
Terus juga ada asuransi mahasiswa. Terus juga untuk biaya sidang senat nanti. Terus juga nanti untuk sekalian biaya jas alma mater. Jadi itu sudah sekalian semuanya, dan itu kalian cuma keluarkan satu kali selama kalian berkuliah ya. Jadi nanti kedua, ketiga itu nggak ada lagi yang namanya bayar biaya awal itu. Jadi biaya awal hanya dibayarkan satu kali. Seterusnya, setelah kalian memulai perkuliahan, kalian hanya membayar uang kuliah yang dicicil per bulan aja. Jadi tidak ada biaya-biaya lain. Di kampus ITEBA kita tidak ada yang namanya pembelian buku karena kita sudah paperless. Jadi paperless maksudnya kita nggak ada perkuliahan pakai buku lagi ya. Jadi adapun buku itu bukunya secara online. Jadi kalian bisa download secara online lalu baca lewat laptop gitu. Setelah setiap perkuliahan nanti PowerPoint-nya akan dikirimkan dosen ke sistem yang namanya di Microsoft Teams kita. Gitu. Jadi kalian nggak ada beli-beli buku lah, cukup notebook aja satu untuk catatan sedikit-sedikit. Gitu ya. Nah, untuk pembayaran uang kuliah di sini juga kita berlakukan sistem cicilan. Jadi biaya per semesternya tadi, contohnya nih kayak DKV. DKV ini per semesternya 7,8 juta. Tapi dicicil selama 6 bulan jadi 1,3 juta per bulan. Gitu ya. Jadi untuk DKV itu yang paling mahal 1,3 juta per bulan, lalu ada teknik industri 1,2 juta per bulan, sisanya manajemen rekayasa, sistem informasi, teknik komputer dan matematika itu 1 juta per bulan. Nah, tadi kakak udah singgung ya untuk matematika terpan, ada diskon 50% uang kuliahnya selama 1 tahun, jadi harusnya 1 juta jadi 500.000 aja, khusus prodi matematika. Tapi buat adik-adik yang punya prestasi nanti tentunya harga-harga di sini kita bisa diskon juga ya untuk beasiswa prestasinya tadi ya, gitu. Terus, untuk promo kita ada promo cashback untuk 50 orang yang pertama daftar ulang. Kalau sekarang ini sudah ada sekitar 15-an orang lah yang udah daftar ulang ya. Jadi masih ada kesempatan buat adik-adik yang lain. Jadi biaya awal yang harusnya 4,1 tadi, kalau kalian bayarnya full cash, full lunas itu hanya perlu membayar 3,1 aja. Gitu kan kita bisa cicil nih biaya awal nih. Itu bisa kalau kalian bayarnya lunas dapat cashback lagi 1 juta. Gitu ya. Yang ini beasiswa-beasiswa yang tadi udah kakak jelasin ada di sini. Terus yang ini adalah yang perusahaan yang bekerja sama kita. Salah satunya yaitu Apple Foundation. Jadi di sini Apple Foundation itu letaknya di Nongsa Digital Park di Batam. Jadi perusahaan Apple ini bisa kerjasama, contohnya nanti adik-adik ini mereka bisa membuka yang namanya beasiswa Apple Foundation. Jadi nanti anak-anak mahasiswa yang daftar nih beasiswa Apple Foundation, kalau diterima mereka akan dibiayai nih sama Apple. Terus mereka akan disuruh magang juga di Apple. Magangnya itu nanti selama 3 bulan biasanya. 3 bulan itu kalian akan difasilitasi semuanya pakai Apple, pakai MacBook, pakai iPad, pakai iPhone. Nah, semuanya itu difasilitasi sama perusahaan. Tapi kalau pulang nggak boleh bawa pulang ya. Itu salah satunya bekerja sama dengan Apple Foundation. Nah, terus juga ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Terus yang pasti Institut Teknologi Bandung. Jadi dari Institut Teknologi Bandung kita mulai dari sistemnya, terus perkuliahannya, kurikulumnya kita adopsi dari Institut Teknologi Bandung. Makanya kurikulum kita sama nih, yang ada prodinya sama di ITB itu sama. Nah, ini tadi ya. Tadi udah nonton video-videonya. Ini kita juga sekilas ada galerinya juga, foto-foto sekitar kampus ITEBA. Nah, ini kakak-kakak DKV nih yang gambar-gambar. Nah, bikin tugasnya nanti kayak gini, Dek. Kalau semester 1, semester 2 nih bikin tugas seperti ini nih. Bikin burung, bikin gambar buah. Terus nanti yang ini yang mozaik ini juga. Terus nanti dibingkai, terus dipajang. Kalau bagus ada yang dipajang di rumah coba balik. Tapi maksudnya di copy dulu ya. Tugas buat kampus sama punya dia di rumah. Jadi nggak boleh campur-campur. Terus ada juga yang hasilnya bagus sekali sampai ada orang mau beli. Akhirnya dijual lah sama dia. Jadi kemarin kita pajang di sini kan. Terus ada orang yang mau beli. Jadi kayak
Kalau kalian masuk ke lobinya ITB itu dia masuk museum seni gitu. Hasil-hasil karya mahasiswa kan kita di situ. Nah, biasanya kalau orang-orang yang datang tuh lihat itu mau dibawa pulang sama mereka deh. Tak boleh, tapi ya itu punyanya kampus ya. Itu hasil-hasil karya mahasiswanya nih, mahasiswa desain komunikasi visual. Makanya kalau kalian pintar gambar atau melukis ataupun kaligrafi, nah itu bisa menghasilkan uang juga tuh dek. Apalagi sekarang ya, untuk sekarang ini kan zaman serba gampang nih. Untuk anak-anak desain ini cari duit ini gampang nih. Kalian pandai gambar nih digital nih pakai aplikasi ya di komputer nih. Terus nanti kalian upload gambar kalian itu ke salah satu website yang ini jual beli gambar. Jadi gambar kalian ini contohnya kartun nih, kartun gambar apa? Kalian upload ke website tersebut. Terus ada orang yang berminat mau beli, kalian dapat duit dari situ gitu. Jadi kan kalian cuma modal komputer aja nih, nggak perlu keluarin biaya yang lain nih. Nah, udah bisa menghasilkan uang gitu. Fotografi juga gitu. Kalian foto, kalian edit cantik-cantik kan. Nanti belajar tekniknya bos nih. Kalian belajar tekniknya, upload ke website, jual beli foto, orang beli, kalian dapat duit gitu. Itu bahkan bisa ada yang sampai jutaan per bulan hasilnya deh. Dari jualan yang upload, jual. Itu anak-anak ini. Jadi belum lulus saja udah bisa hasilkan cuan. Gitu ya. Nah, ini tadi nih yang kakak bilang nih. Udah kayak museum galeri ya. Hasil kakak-kakak kalian ini masih belum semuanya, masih belum apa namanya, belum lengkap ya. Nah, belum lengkap semuanya nih, masih ada apa namanya, yang lainnya masih disimpan juga gitu, nggak semuanya kita pajang di sini. Terus di sini juga ada perpustakaan. Di kita tuh ada banyak deh, yang outdoor, yang indoor, yang di lantai 2. Jadi banyak ruang untuk ngumpul ataupun ngerjain tugas atau duduk-duduk. Nah, ini juga di lobi. Nah, ini Bapak Rek nih yang sebelah bawah, yang bawah ya, yang tengah, yang bawah, yang rambutnya sudah putih. Itu Bapak Rektor kita di Institut Teknologi Bandung, Profesor Sukrisno. Nah, itu dari Institut Teknologi Bandung. Terus ini ada musola, ada ruang kelas. Ini juga mahasiswanya di lobi. Ini lab fisika. Nah, ini ada studio desain. Kakak-kakak ini lagi ada di studio yang di atas. Studio foto juga, lab green screen kita. Jadi green screen, terus ada di atas itu juga kita bisa turunkan background bermacam-macam warna dari atas. Nah, terus apa namanya? Ini juga lab komputer. Lab komputer ada 2 kita di sini, yang basic dan juga yang advance. Terus di sini ada taman. Jadi kita taman di bawah ada, di lantai 2 ada. Untuk yang lantai 4 paling atas itu nanti tamannya belum selesai, tapi itu mau dibikin taman dan juga kayak sekitar jogging track gitu loh. Jogging track di lantai paling atasnya gitu. Jadi kita banyak ruang terbuka hijau. Jadi karena memang tema kita kan green campus ya. Jadi banyak tanaman, bahkan yang di bawah itu banyak pohon durian deh, tanam pohon durian tuh, durian musangking. Jadi kalau berbuah kita bisa makan rame-rame. Gitu ya. Nah, ini jadi dari kampus ke kantin itu ada jalur ini nih. Yang ada atapnya ini. Jadi kalaupun hujan kalian tetap bisa jalan ke kantin ya. Tak usah takut hujan. Panas juga gitu. Tak usah takut panas, bisa tetap ke kantin. Dari kampus ke kantin semuanya ada atapnya. Teduhnya. Nah, ini adalah acara sidang senat ITEBA tahun 2018. Yang pertama kali, jadi kita tuh yang pertama kali sidang senat itu tahun 2018. Jadi angkatan tahun 2018, tahun ini sudah semester 7, dan tahun depan udah wisuda. Jadi mereka tahun depan udah selesai perkuliahannya, wisuda, angkatan pertama dari Institut Teknologi Batam. Kalau yang ini, angkatan kedua nih, 2019. 2019
sidang senat angkatan kedua juga di auditorium kita ya. Tadi kan kita udah tunjukin nih auditorium nih. Auditorium kita kan ada 2 lantai, lantai 1, lantai 2 nih, jadi 1 nih. Jadi masih muat lah. Yang ini yang terakhir kemarin, baru bulan September kemarin, sidang senat ITEBA tahun 2021 angkatan keempat. Jadi kita menerapkan social distancing dan juga ada yang offline dan juga ada yang online. Jadi nggak semuanya datang ke kampus, tapi kita tetap buat mereka bisa lihat gimana prosesi dari sidang senat tersebut lewat online. Jadi kan ada nih yang di layar nih, itu mereka yang online dari rumah nih, sidang senat tapi online dari rumah. Kalau yang lainnya yang bisa datang ke kampus ya itu tadi harus paling nggak vaksin, udah vaksin, terus antigen, surat izin juga dari orang tua bahwa mereka boleh datang ke kampus, baru mereka boleh masuk ke kampus. Jadi kan kita kan sekarang juga masih protokol ya. Jadi untuk perkuliahan sendiri kita sekarang masih blended online dan juga offline. Jadi tergantung dari dosen, kalau memang dosennya minta hari ini offline, kita offline. Kalau dosennya bilang hari ini online, kita online. Tapi untuk mata kuliah yang biasanya gabungan, yang mahasiswanya banyak, sampai hampir 100 orang, itu masih di beberapa masih di online kan gitu. Karena kita juga masih harus ngikutin prokes dari COVID sekarang ya. Makanya kita doain aja COVID cepat kelar, jadi angkatan tahun depan udah bisa full offline di kampus gitu. Tapi di ITEBA sendiri beberapa profesor juga menyarankan untuk kuliah itu asinkronus. Jadi kuliah nggak harus selalu dalam kelas. Jadi bisa aja mahasiswanya di taman, di lobi, dosennya ngajarnya dari ruangannya, kayak gitu. Jadi nggak harus selalu di kelas gitu. Bisa dibilang online tapi tetap di area kampus juga bisa gitu. Itu yang akan diterapkan ke depan, karena memang kita harus memanfaatkan teknologi ya, tapi bukan berarti untuk jadi malas-malasan, karena gini deh, mungkin kalau kalian di SMA kalian nggak paham sama mata pelajaran apa, gurunya kalian akan membantu kalian sampai kalian tuh bisa, sampai kalian tuh nanti kalau mengerjakan ujian kalian tuh bisa mengerjakan dengan lancar kan gitu. Tapi kalau di perkuliahan udah beda ceritanya deh. Jadi mahasiswa itu kan udah dewasa ya, bukan anak-anak lagi ya. Kalian mau dengerin dosen atau tidak, yang rugi kalian. Kalian mengerti atau tidak, yang rugi kalian. Jadi kalau dosen sudah menyelesaikan tugasnya, memberikan perkuliahan, dikembalikan lagi ke kalian. Kalian mau pahami, kalian mau pelajari, balik lagi ke kalian. Kalau kalian mau pintar dalam hal itu, sukses kuliahnya, nilainya dapat tinggi, ya harus benar-benar gitu. Jadi nggak ada ceritanya kalian tuh harus disuapin lagi kayak zaman SMA gitu, nggak ada ceritanya ya. Jadi dunia perkuliahan itu sama dunia kalian masih di SMA sekarang itu udah jauh berbeda. Kalian ini nanti pasti akan bisa lah sedikit demi sedikit menyesuaikan gitu. Tapi jangan kalian angan-angankan dari sekarang tuh kayak gitu. Beda ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah tim kita. Tim panitia penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau kalian chat nih, kalau kalian chat nanti salah satu dari kami inilah yang balas. Tapi kalau untuk ITEBA mostly kakak yang balas. Untuk chat-chat kalian. Kalau memang kita lagi nggak sibuk, kita nggak lagi ada tamu, kita pasti cepat balasnya. Nah, makanya kalau kalian udah ada lihat di Instagram, nah mendingan kalian kalau chat lewat WhatsApp aja, karena di Instagram kan udah ada nomor WhatsApp-nya nih. Nah, kalian ambil aja nomor WhatsApp-nya yang ada di Instagram, kalian WhatsApp aja langsung ke nomor yang di situ, atau bisa langsung chat nomor yang ada di sini nih, di bawah yang 0822 10003267. Kadang kalau lewat DM tuh agak lama kadang dibalas, karena kita nggak mesti sering buka DM ya. Masih setiap hari pasti buka, cuman kan nggak secepat kita buka WhatsApp lah, kita ngomong gitu. Nah, sebenarnya kakak kelas kalian ada beberapa yang udah kuliah di ITEBA dari SMA Santo Paulus. Nanti kita akan tunjukkan, adik-adik ini nanti lanjut ke sesi selanjutnya ya, yang jam 9 sampai jam 10, ya? Iya nggak? Iya, Kak Endang. Oh iya, Bu ya. Nah, jadi nanti videonya kita tunjukkan yang di next sesi aja, boleh ya Bu, sambil tanya jawab nanti ya Bu ya. Jadi videonya itu adalah kakak kelas kalian namanya Stella.
dari SMA Santo Paulus yang sekarang berkuliah di Institut Teknologi Batam mengambil prodi Desain Komunikasi Visual. Jadi Stella sekarang udah tinggal di Batam dan ambil jurusan DKV. Stella sendiri baru masuk tahun ini, tahun 2021 dia. Jadi baru sekitar ya mau masuk 3 bulan lah perkuliahannya gitu. Tapi dia merasa enjoy lah walaupun harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, kan gitu kan. Kalau Stella sendiri memang ada kerabat dia ya, kerabat di Batam. Ya, dia kuliah ke Batam. Terus juga kalau nggak ada kerabat pun bisa tinggal di asrama dia juga kan. Tapi memang dia masuk prodi ataupun jurusan yang memang dia sukain dan passion sama kesukaan dia gitu. Apalagi tadi ya DKV ya. DKV selain bisa kerja profesional dalam dunia kerja, tapi juga bisa menjadi seorang pengusaha. Pengusaha dalam banyak bidang lah kalau DKV itu. Makanya jangan bingung-bingung nih. Kalau pilih jurusan ya dia, kalian harus gini. Tips dari kalian milih jurusan. Yang pertama kalian jangan pikir senangnya atau enaknya aja, gitu. Karena untuk kuliah ini kan kalau mungkin SMA ya kalian mesti diarahkan sama orang tua, ini udah sekolah sini aja, masuk jurusan ini aja, gitu. Tapi kalau kuliah, kalian ini kuliah ini, pemilihan jurusan ini menentukan masa depan kalian. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Dalam 4 tahun nih, kalau S1 kan 4 tahun ya. 4 tahun kuliah ini kan kalian menjalani. Jadi kalau kalian nih nggak suka atau nggak cocok dengan jurusan yang kalian ambil, 4 tahun ini kalian pasti tersiksa kan? Karena nggak sesuai passion kalian tadi kan. Nah, mungkin aja kalian bisa ngerjainnya setengah-setengah gitu lah kita bisa bilang. Nah, terus setelah kalian lulus, kalian akan bekerja di bidang yang sesuai sama jurusan kalian kan pastinya. Kalau kalian melenceng kan jadi wasting time lah kalian kuliah, ibaratkan ngomong kayak gitu. Makanya kalau kalian milih jurusan yang sesuai sama passion kalian, karakter kalian, tujuan kalian tujuannya mau jadi pengusaha, mau kerja di bidang apa nih gitu kan. Nah, kalau udah sesuai sama tujuan kalian, passion kalian, pasti kuliahnya pun kalian senang, jalaninnya senang, walaupun dapat tugas banyak menumpuk, tetap aja kalian happy jalaninnya. Gitu. Dan setelah kerja pun begitu juga, karena kalian kerja di bidang yang kalian inginkan. Nggak melenceng ya. Kalau melenceng udah lain cerita ya. Kalau melenceng artinya kuliah kalian 4 tahun ilmunya sia-sia kan gitu. Itu makanya pilihlah jurusan yang sesuai sama kalian, punya potensi, kalian punya karakter, supaya tidak menyesal kemudian harinya. Kalau ngomongin kampus gini deh, sekarang kalian lamar pekerjaan di industri, HRD ataupun penerima kerja kalian itu tidak akan menanyakan kalian tuh, menanya apa sih pasti, kalian kuliahnya di mana. Tapi itu bukan nilai yang seperti zaman dahulu kan ya, lulusan UI ini langsung oke, ini udah pasti bagus nih anaknya gitu kan. Kalau sekarang pasti mereka lihat kualifikasi skill kalian juga gitu. Kalau kalian hanya sekedar punya jabatan punya gelar tapi tidak punya skill, tidak punya kemampuan yang bisa membantu perusahaan untuk berkembang, ya buat apa kan gitu. Dan di luar yang punya banyak skill lebih banyak kan gitu. Gitu ya. Jadi itu tip dari kakak untuk jurusan, kalian jangan sampai salah pilih. Karena itu sangat-sangat berpengaruh nanti ke dunia kerja, dunia perkuliahan kalian, kehidupan kampus kalian, itu sangat-sangat pengaruh. Jadi pilihlah jurusan dengan bijak. Kalau nggak tahu bisa tanya ke kakak ataupun ke kami. Gitu ya. Kalau di kami masih bisa kasih sesi konsultasi nih. Kira-kira apa nih yang cocok jurusannya sama karakter kamu ataupun tujuan kamu ke depannya. Jadi kita bisa arahkan kemana kamu akan jalan gitu. Tapi tujuannya kembali lagi ke kamu. Kalau kamu setuju sama arahan kami, ya bagus. Kalau kamu masih mau tetap milih sama yang lain, yang kamu oke. Tapi jangan sekali-kali kuliah ambil jurusan gara-gara ikut teman ya. Karena banyak sekali biasanya kayak gitu ya Bu ya. Ambil jurusan kuliah karena ikut-ikut kawan. Nah itu jangan ya Dek ya. Nanti kawannya sukses, kalau bisa jadi kamu nggak ikut sukses karena memang passionnya beda-beda tadi kan gitu. Kalau bisa percaya sama yang kalian ini, yang kalian mau jadi apa ke depannya, tapi jangan sekedar mau-mauan aja tapi nggak ada tujuan ya. Karena maunya tuh kalian udah punya tujuan, jadi kalian tuh tegas lah. Jadi nggak pelin-pelan lagi di jalan gitu. Oke?
Oke semuanya? Masih semangat nggak? Masih semangat ya, masih pagi. Kita udah pada sarapan kan tadi? Gitu. Bu, jadi yang untuk jam 9 sampai jam 10 nanti lanjut sesi kedua ya, Bu ya? Ya, di room 3, Kak. Room selanjutnya ya, Bu ya? Berarti kita lift dulu room yang ini, baru masuk lagi di room selanjutnya gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Oh, boleh. Kalau gitu nanti kita sampai di sini dulu, adik-adik semuanya. Nanti kita akan lanjutkan di room 3. Siapa yang mau tanya-tanya, ataupun ada yang masih bingung, ataupun apa, boleh banget nanti ditanyakan ya. Tapi mereka beda orangnya, Kak, di room 3. Oh gitu ya, Bu ya? Ya, kalau gitu tadi bertanya enggak? Ya, silakan siswi yang mau bertanya. Langsung tanyakan dulu, kita masih punya kurang lebih 3 menit. Ilmunya enggak? Kalau juga boleh bertanya ya, kan lebih matang nanti persiapannya dari sekarang udah mulai tahu. Betul. Oke, silakan adik-adik yang mau bertanya, silakan. Nanti ya ini kan Batam kan dekat Singapura, jadi kalian bisa tanya apapun kan biaya hidup atau apa bisa tanya ke Kak Endangnya ya Kak. Kan tadi kalau untuk tempat tinggal kami kan Bu ada asrama itu karena asramanya juga nggak terlalu mahal untuk affordnya lah, masih bisa afford lah. Kalau untuk kosan kan kadang udah ada yang mahal-mahal ya Bu ya. Apalagi tahu deket kampus ya kan, kampus bagus. Kalau untuk biaya makan sehari-hari itu masih bilang murah lah, makanan sarapan biasalah 10.000. Makan siang juga masih ada lah gitu kan. Kalian tergantung kalian lah. Kan kalau masalah biaya hidup itu kan tergantung gaya hidup juga. Gitu. Gimana adik-adik, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Siapa yang mau bertanya? Ayo silakan bertanya, Kerly. Ayo silakan tanya. Kamu mau tanya apa? Tadi kan kalau kalian sekarang belum bertanya, nanti bisa hubungi ke nomor WhatsApp-nya aja ya Kak Endang ya. Ya, nanti bisa ke nomor WhatsApp ataupun lihat DM Instagram juga boleh. Nanti kalau mungkin adanya sekarang masih malu-malu nanya, nggak apa-apa. Nanti langsung WhatsApp aja. Nanti kalau kakak ada pasti kakak langsung balas gitu ya. Oke. Baiklah Bu ya, berhubung waktu kita sudah habis, terima kasih buat Ibu Damiana dan juga adik-adik semuanya sudah hadir pada pagi hari ini. Kiranya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Marilah kita akhiri sama-sama pertemuan kita kali ini. Semoga ada kesempatan untuk kita bertemu lagi di tahun selanjutnya ya Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu Damiana dan juga teman-teman semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Makasih Kak. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih. Kok nggak salah masuk kan? Kok ITEBA?